lebih mudah untuk dipahami. Jadi orang-orang melihat data itu, oh ternyata sekian, data bangku sekian, data siswa sekian gitu. Jadi untuk mudah dipahami, nah itu meringkas, itu namanya pengolahan data. Nah, dalam pengolahan data itu juga ada rasio. Rasio itu adalah kuantitas yang dibandingkan dengan kuantitas dasar. Apa itu kuantitas? Kalian tahu kuantitas? Kuantiti itu angka atau jumlah atau banyak. Nah, olahraga yang disukai, kemudian banyaknya siswa. Tadi ada badminton, ada 6 siswa. Sedikit berbeda dengan diagram lingkaran. Apa yang membuat beda, Bu? Yang membuat beda diagram lingkaran adalah dalam jumlah persen. Dalam jumlah persen ini kita membutuhkan perhitungan rasio tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. 2 kelompok dari putri dan 2 kelompok dari putra. Ya, kelompok 1 ada 3 anak. 1, 2, 3. Kelompok 2 1. Selanjutnya kelompok B. Gambar tersebut merupakan penyajian data dalam bentuk kita lihat apa benar tabel. Kita yang benar adalah piktogram ya. Piktogram bisa juga dengan diagram gambar. Kemudian kelompok gambar. Selanjutnya setiap kelompok akan memiliki tugas membuat diagram batang seperti ini. Paham? Nah, ini contoh dari buku ya. Ini kita ambil datanya dari mana? Kita ambil datanya dari berat makanan ini, berat snack. Contohnya sudah boleh dikumpulkan. Oke, selanjutnya ada tugas yaitu lembar kerja siswa dikerjakan secara individu ya. Kalau tadi berkelompok, sekarang secara individu. Hari ini kita telah mempelajari tentang pengolahan data. Dalam pengolahan data, kita dapat menyajikan dalam berbagai bentuk diagram. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses observasi sekaligus mensupervisi perjalanan Ibu di pertemuan yang ke-7 ya. Di pertemuan yang ke-7 sudah dilaksanakan. Bagaimana saya sudah mengobservasi kemampuan belajar Ibu mengajar di kelas 5C tadi. Secara kekuatannya saya sampaikan. Yang pertama, vokalnya cukup baik dan keras, cukup menguasai kelas dengan baik, terus menggunakan alat peraga yang sangat menarik sehingga anak-anak sangat semangat mengikuti kegiatannya. Namun ada beberapa kelemahan yang tadi disampaikan tentang diagram. Jadi diagram itu kan bermacam-macam, tetapi itu tadi berupa penekanan-penekanan dari masing-masing diagram, dan salah satunya tentang diagram piktogram. Karena Ibu tadi di dalam alat peraganya untuk pertanyaan-pertanyaan itu ada muncul piktogram, sementara untuk
program tidak terlalu muncul dalam proses penjelasan di awal, sehingga tadi anak nggak bisa jawab tuh, gitu ya. Prosentase dalam lingkaran perlu ada penjelasan. Ketika dalam diagram itu berbentuk lingkaran, kan hitungannya prosentase. Nah, bagaimana titik-titik prosentasenya? Apakah itu 50%, 100%, 20%, dan itu gimana dan bagaimana caranya? Itu tadi tidak sempat terbahas sampai sejauh itu. Tadi baru sampai mengetahui prosentasenya segini, nah, ketika prosentasenya sudah didapat kan dicantumkan di diagram lingkaran. Nah, itu gimana caranya mensiasati kenapa ini kok 30% jadi segini? Nah, itu biasanya kita dibantunya dengan titik-titik jam. Nah, gitu. Jam, gitu ya. Jadi setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan, saya menyampaikan satu, sebelum masuk kepada latihan soal, dipastikan terlebih dahulu seluruh materi yang akan diujikan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, karena tadi ada diskusi kelompok, ada game bersifat kelompok, nah itu jangan sungkan-sungkan untuk merubah desain kelas untuk dirubah ke dalam formasi kelompok, biar suasananya lebih greget, suasananya lebih menyenangkan gitu, dan bergairah untuk mengikuti lombanya. Begitu Ibu kira-kira ya. Terima kasih ya Pak. Oke, nanti untuk selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih.